Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramadhani Ritonga, NPM 18743032. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bagaimana memanfaatkan limbah kotoran sapi dengan metode bokasi. Bokasi adalah metode pengomposan dengan udara atau tanpa udara, dengan campuran molase, air, dan mikroorganisme yang berfungsi sebagai biostarter. Kotoran sapi yang telah dibuat menjadi kompos dengan metode bokasi dapat dimanfaatkan untuk tanaman, bahkan dapat dijual sebagai pupuk tanaman hias. Bahan dan alat yang digunakan untuk membuat bokasi: kotoran sapi yang telah berkurang kadar airnya, sekam sebanyak 10% dari kotoran sapi yang digunakan, larutan M4, air, molase, dan urea. Untuk alatnya menggunakan cangkul atau sekop dan terpal plastik. Cara pembuatan bokasi, yang pertama kalian lakukan yaitu mempersiapkan lahan yang telah diberi papan sekelilingnya untuk sebagai wadah pembuatan bokasi. Taruh kotoran sapi ke wadah yang telah disiapkan, lalu gemburkan jika kotoran sapi memadat. Ketiga, kalian membuat larutan yang terdiri dari M4 sebanyak 1 tutup botol, molase sebanyak 1 tutup botol, urea secukupnya, dan air sebanyak 5 liter. Tuang larutan yang telah dibuat tadi secara merata ke kotoran sapi yang telah ditempatkan dalam wadah, sembari digemburkan dengan skop atau cangkul yang berfungsi agar pemberian bakteri starter dapat secara merata. Kompos yang telah diberi bakteri starter selanjutnya ditutup dengan terpal plastik dan ditimpa dengan batu pada sekeliling plastik agar udara tidak masuk. Langkah terakhir dalam metode bokasi yaitu mendiamkannya selama beberapa hari dan melakukan pemantauan pada hari kedua, 3, 4, dan 5 untuk memastikan apakah kotoran sapi telah seutuhnya menjadi pupuk. Hari kedua dan hari ketiga setelah pembuatan kotoran sapi menjadi pupuk kompos, biasanya pupuk akan terasa hangat dan ada uap yang menempel pada terpal plastik. Pengecekan pada hari keempat terjadi perubahan di mana uap air yang menempel pada terpal plastik mulai berkurang. Pada tahap ini dapat diberikan kembali bakteri starter atau campuran larutan dari bahan-bahan yang telah dibuat sebelumnya. Pengecekan pada hari kelima, feses yang dibuat menjadi kompos telah seutuhnya berubah baunya, tidak tercium lagi bau feses, memiliki tekstur seperti tanah dan berwarna hitam. Setelah hari kelima, feses yang dibuat menjadi kompos telah seutuhnya menjadi kompos dan dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman hias, sehingga keberadaannya yang sebelumnya dibiarkan saja dapat bernilai ekonomis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.